Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tombol ya yang bisa diaktifkan untuk men-trigger sebuah animasi ya. Saya buat dulu tombolnya, tombol sederhana saja ya, misalkan seperti ini. Oke, lalu kita convert to simbol. Simbol satu nggak apa-apa, yang penting instance name-nya benar ya, tombol 1. Oke. Lalu kemudian kita buat layer baru di sini. Nah, saya ingin membuat sebuah animasi ya, lingkarannya akan menggelinding apabila kita buat tombol ini bekerja. Menggelindingnya tidak usah lama-lama, di frame ke-50 saja. Insert frame. Oke. Jadi ceritanya dari tombol ini di press, kemudian lingkaran ini akan menggelinding. Nah, caranya jangan dibuat langsung di sini, tetapi kalian sisipkan di sebelah kanannya. Insert keyframe lagi. Lalu di sini barulah kalian buat motion twin-nya. Oke. Lalu di sini kita buat dia menggelinding ke sebelah kanan. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya ketika tombol ini dipencet, dia akan pindah ke frame sebelahnya dan baru berjalan. Oke, kita akan tes dulu. Ya, jadi prinsip dari Adobe Animate ya, apabila kita tidak memberikan script apapun, dia itu akan autoplay. Ya, jadi dari frame pertama, scene 1 sampai ke frame terakhir, begitu sudah selesai frame terakhir, dia akan otomatis mengulang lagi. Kira-kira seperti itu logikanya dia. Oke, untuk itu kita harus menghentikan autoplay dari Adobe Animate ini terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya kita sudah harus menyiapkan window action di sini. Oke, action inilah yang akan menjadi tempat kita memberikan script. Nah, untuk penulisan scriptnya, sebaiknya kita buat layer baru lagi di sini. Ya, kita buat di sini saja insert keyframe. Ya, jadi walaupun blank kosong seperti ini, tapi akan kita insert suatu script di sini. Script untuk menyetop itu sederhana saja, yaitu seperti ini, stop, buka kurung, tutup kurung, titik koma, enter. Ya, maka dia akan stop dan tidak akan autoplay. Kita coba tes. Ya, dia sudah stop, ya, dia tidak akan melakukan sebuah autoplay. Berikutnya kita akan buat tombol ini men-trigger supaya dia lompat ke frame kedua. Oke, bagaimana caranya? Di sini kita langsung saja menggunakan kode snippet-nya ya. Mula-mula pertama kalian klik tombol yang dimaksud di sini. Ya. Lalu kemudian aktifkan di sini ada yang namanya folder action script, timeline navigation. Lalu klik to go to frame and play. Karena apabila kita stop, maka dia tidak bergerak ya. Jadi bolanya itu hanya diam saja di frame kedua ya. Kita ingin dia klik go to and play. Oke, kita pilih ini. Nah, sekarang kita perhatikan dulu bahasanya ya. Sedangkan sebenarnya ini bahasanya sederhana saja ya. Jadi tombol 1 diperintahkan untuk go to and play frame berapa. Frame-nya tentu saja isinya 2. Karena dia masuk ke frame ke-2. Seperti itu. Kalau ini sebenarnya sebuah fungsi saja. Jadi fungsi ini kalau misalkan kita isinya lain ya, ini juga harus sama. Ya, sebaiknya tidak usah diganti-ganti. Kalau mau diganti-ganti ya di bawah juga harus diganti. Misalkan di sini kita isi bergerak. Maka di sini juga harus isinya bergerak. Kira-kira seperti itu. Sisanya jangan diganti. Oke, kita coba dulu tes. Oke, kita akan lihat tombol ini akan men-trigger lingkarannya supaya bergerak. Kita coba. Dan dia balik lagi. Apabila di tengah jalan kita mencet, pasti dia akan mengulang dari awal lagi. Karena kita memerintahkan tombol hitam ini untuk mengembalikan dia ke frame nomor 2. Setiap kali diklik, itu akan membuat objek ini pindah ke frame nomor 2.
Oke, kira-kira seperti itu logikanya. Nah, berikutnya kita akan coba lagi lebih kompleks, ya. Kita akan lanjutkan ke frame yang berbeda scene. Oke, untuk itu saya ingin kalian insert scene. Sehingga kita sudah ada scene nomor 2 di sini. Jadi kalau kalian lihat triggernya, scene 2, scene 1. Jadi apabila kalian ingin membuat interaktif, kalian harus bisa bermain scene di sini. Untuk itu langsung saja scene 2-nya saya buat coba untuk membuat sebuah bola ya yang menggelinding saja dari frame 1 sampai ke frame 50 juga. Oke, saya akan buat ini create motion twin. Saya akan buat bola ini bergerak ke kanan. Oke, kita akan tes. Nah, begitu ya. Jadi ketika scene 1 berakhir, dia akan secara otomatis akan lanjut ke scene 2. Kira-kira seperti itu ya. Nah, saya inginnya ketika di scene 1 dan dia mencapai frame yang terakhir, saya ingin ada tombol lagi supaya dia bisa masuk ke scene 2 sehingga tidak autoplay seperti itu ya. Oke, berarti di sini kamu harus bisa membuat frame ini stop kembali. Maka dari itu di sini kamu tambahkan insert keyframe kembali, lalu masukkan lagi actionnya. Dan di sini sama lagi kalian stop. Oke, dan berikutnya munculkan ya button baru lagi. Jadi new lagi di sini, buat button yang berbeda. Set keyframe. Oke, saya akan mencoba untuk membuat button lagi ya di sebelah sini saja ya supaya teman-teman bisa membedakan ya. Oke, saya akan convert ini menjadi sebuah simbol button lagi. Lalu saya beri nama tombol 2. Oke, tombol 2 ini akan saya buat untuk memindahkan animasi ini menuju ke frame pertama scene 2. Oke, kita langsung saja masukkan kode snippetnya. Di sini kita klik dulu objeknya, kemudian kita masukkan script click to go to scene and play. Oke, jadi di sini sebenarnya scriptnya mirip dengan yang tadi, hanya saja dia ada tambahan seperti ini. Ya, jadi frame pertama scene 2. Nah, di scene 2 saya ingin memasukkan sebuah script supaya dia tidak terus-terusan mengulang ke scene 1 frame ke 1 lagi ya. Jadi sehingga di ujung perjalanannya akan saya masukkan lagi insert keyframe. Ya, pastikan untuk insert keyframe apabila kalian mengisi suatu script ya, karena kalau tidak nanti scriptnya ini akan berjalan dari awal. Sehingga yang terjadi apabila kalian mengisi stop itu bola hijau ini tidak akan pernah bergerak karena stopnya pasti dari awal. Untuk dari itu kalian harus masukkan stopnya di sini. Control action stop di sini. Koma enter. Oke, kita akan coba control tes. Dia berada di scene 1 frame 1 ya bolanya. Kita play, bergerak menuju frame 50 dan muncul tombol biru. Tombol berwarna biru tugasnya untuk pindahkan ke scene 2 frame pertama. Kita play. Dan dia stop di ujung. Ya, kira-kira seperti itu.